Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nina di sini. Kita mau lanjut eh, ngomongin tentang 8 sio kesuksesan by Mardigu Wowi. Kemarin kan kita udah bahas tuh ada 3 yang Nina post di akun YouTube. Itu ada tipe kreator, tipe star, sama tipe supporter. Nah sekarang yang keempat itu ada tipe si dealmaker. Si dealmaker itu tapi ngambil bangku dulu kali ya. Seorang dealmaker merupakan seorang yang mampu membangun jembatan komunikasi dengan orang lain, terutama untuk mempengaruhi dan bernegosiasi. Seorang dealmaker merupakan individu yang sangat peduli dengan waktu. Seorang dealmaker juga sangat mementingkan data. Mereka secara natural memiliki ketajaman indera mereka ke arah hubungan yang bersifat personal, sehingga mereka mudah untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Mereka merupakan penggabungan antara tipe person dengan seorang yang sangat mementingkan data dan waktu. Seorang dealmaker adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tatanan aplikatif. Nilai seorang dealmaker adalah pada waktu, bukan pada sebuah penemuan. Seorang dealmaker hidup di masa sekarang, sedangkan kreator hidup di masa depan. Seorang dealmaker mampu belajar dari masa lalu, tapi merencanakan masa depannya dengan berfokus pada masa kini. Seorang dealmaker mengembangkan diri dengan memperbesar lingkaran pengaruhnya terhadap pengaruhnya sekarang. Seorang dealmaker sangat bergantung kepada kekuatan data dan kedekatan hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Seorang dealmaker yang sukses memiliki kecenderungan untuk mampu menangkap tujuan dan arah dari organisasi dan misi yang ditekuninya. Ketika seorang star semakin bersinar, mereka makin sulit ditemukan. Dealmaker semakin mudah ditemukan karena seorang dealmaker semakin bernilai dengan hubungan. Mereka selalu mudah dihubungi dan selalu bergerak. Sukses seorang dealmaker tercipta dengan memperoleh atau menangkap potensi yang tepat, sebuah kesepakatan yang tercipta yang mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Seorang dealmaker mampu mengenali apa yang terbaik atau tidak, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Dalam sebuah komunikasi negosiasi atau kesepakatan secara natural, seorang dealmaker memiliki kecenderungan untuk mampu menjadi seorang negosiator ulung dan mampu menyesuaikan dirinya dengan lawan bicara yang baik. Seorang dealmaker bisa terkendala dengan terjebaknya dalam data detail, sehingga menunda sebuah peluang untuk datang untuk dikerjakan. Seorang dealmaker sukses memiliki kemampuan mengatur waktu yang sangat baik, dan penundaan atas waktu adalah hilang peluang atau gagal. Dengan terlalu banyak waktu yang disia-siakan bisa membuat seorang dealmaker menjadi seorang yang gagal dalam memanfaatkan kekuatan potensi dirinya. Contoh dealmaker itu adalah Donald Trump, Masayoshi Son, Henry Krovis. Jadi si dealmaker ini dia orang yang sangat peduli dengan waktu, manajemen waktu yang sangat baik. Dia orang yang hidup di masa sekarang dan masa lalu. Jadi dia belajar dari masa lalu untuk hidup di masa sekarang. Si dealmaker ini dia gabungan antara people person dan seorang yang sangat mementingkan data dan waktu. Kesuksesan dealmaker ini adalah menemukan deal yang menguntungkan baginya. Orang yang sangat peduli dengan waktu, seorang dealmaker ini. Selanjutnya kita langsung sekalian ngebahas yang lanjut membahas yang kelima aja sekalian ya, trader. Trader itu sukses menjual dan membeli komoditi di saat yang tepat. Banyak sekali orang menganggap dirinya adalah seorang trader. Hal ini disebabkan meningkatnya model perdagangan modern dan model perdagangan eceran lainnya. Dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki profil sebagai seorang trader. Ini menjelaskan mengapa banyak orang mengalami kerugian ketika mereka bermain di dunia perdagangan. Seorang trader yang memiliki sebuah rencana bagi seorang trader, ketika ia memperoleh data, barulah ia mulai bergerak berdasarkan data yang ada. Seorang trader pada dasarnya adalah seorang pedagang murni, yang mana ia memperjualbelikan sebuah aset dengan cepat. Sisi extrovert trader mampu melakukan penawaran dengan keras melalui semua jurus yang diketahuinya,
Sisi introvert trader lebih memilih bergerak melalui analisis data yang telah dimilikinya. Seorang trader kurang menyukai tawar-menawar secara fisik. Seorang trader memiliki kemampuan alami untuk selalu melihat peluang di depannya. Seorang trader bagaikan seorang individu yang tidak mampu lepas dari keinginan untuk memperdagangkan berbagai hal yang masuk dalam range pemikirannya. Hal ini dipermudah karena perdagangan di dunia modern memiliki lebih banyak lagi variasinya, termasuk perdagangan surat berharga, saham, dan sebagainya. Seorang trader tidak bisa menunda waktu yang dimilikinya. Timing bagi seorang trader adalah hal yang teramat sangat penting, yang mana segala sesuatunya dilihat dari keuntungan atau kerugian secara cepat. Jika bisnis adalah sebuah orkestra, seorang kreator merupakan seorang komposer dan pengarang lagu, sedangkan trader adalah seorang konduktornya. Kemampuan seorang trader secara alami adalah melepas dari keterikatan yang membuat mereka selalu berpikir praktis dan membutuhkan ruang berpikir bagi diri mereka sendiri. Seorang trader mampu berhasil dalam bisnis, pekerjaan, dan apapun yang ditanganinya karena ia mampu mengerjakannya pada waktu yang tepat. Ketika menghadapi masalah, seorang trader sangat berhati-hati dan lebih suka untuk mengikuti arus tren yang ada. Tren bagi seorang trader adalah teman. Bagi seorang trader, ketika ia mengikuti arus yang ada, semua hal menjadi terasa sangat ringan. Sementara banyak orang yang lebih memilih untuk melawan arus. Seorang trader mampu mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak dilihat orang lain dari mengikuti arus tersebut. Sebagai seorang karyawan yang andal, seorang trader bahkan mampu melihat perusahaannya tempat bekerja dari sisi jual beli. Apa untungnya bagi saya, dan hal-hal yang bersifat detail dalam perusahaan membuat mereka terlambat mengambil keputusan. Sebuah organisasi yang memiliki trader yang berpengalaman, yang mana trader tersebut diberi kekuasaan proporsional, biasanya organisasi mampu untuk cepat bergerak karena itu merupakan bakat alami mereka, yaitu kecerdasan dalam memanfaatkan waktu dan peluang. Itu si trader. Contoh trader itu ada George Soros, Peter Lynch, John Templeton, Jim Rogers. Itu tipe yang kelima si trader. Kesuksesan seorang trader itu adalah mampu menjual dan membeli komoditas di saat yang tepat. Jadi dia saat beli ketika murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal, harga normal. Seorang trader. Yang keenam, akumulator. Kunci suksesnya adalah membeli dan mengoleksi aset. Akumulator merupakan profil yang paling mementingkan sisi keamanan dari segala sesuatu, di mana keamanan merupakan nilai dasar dari profil ini. Seorang akumulator sangat bergantung pada sistem untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sosial personal yang signifikan. Kebanyakan dari orang yang berusaha untuk memperoleh peningkatan dari sisi finansial keuangan merupakan pendekatan ini, tapi seringkali mereka menganggap sebagai pendekatan yang lama, konservatif, sehingga mereka memutuskan untuk langsung berpindah sebelum mencapai kesuksesan dan keberhasilan yang diharapkan. Karena kesabaran yang dimilikinya, kebanyakan dari akumulator sulit untuk membuat keputusan dan seringkali menunda pekerjaan yang dihadapinya. Mereka seringkali tidak menyadari hal tersebut. Seorang akumulator mampu melakukan hal yang sama berulang-ulang hanya ketika ia sudah menemukan pola keberhasilan dari hal tersebut. Ketika seorang akumulator telah menemukan sebuah pola, ia mampu untuk menciptakan peningkatan kinerja dirinya dengan mengubah berbagai hal yang menguntungkan di sekitarnya menjadi sebuah aset, sistem, hubungan, dan sebagainya. Selain membangun keberhasilan dari gelombang naik turunnya nilai dari suatu hal, seorang akumulator merupakan seorang pengumpul, di mana ia mampu menahan keuangan dari arus keluar, bahkan untuk berbagai hal yang terkesan urgent sekalipun. Seorang akumulator mampu untuk tetap bertahan. Seorang akumulator mampu bertahan jangka panjang karena ia berpandangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah landasan dan nilai seorang akumulator. Akumulator merupakan seorang yang berpikiran mapan, tenang, dan dapat diandalkan. Jika digambarkan dengan sebuah permainan sepak bola, ibarat seorang star adalah seorang penyerang depan, strikernya, dan akumulator adalah seorang penjaga gawang, goalkeepernya. Sementara seorang star sibuk memberondong bola untuk menghasilkan gol, akumulator sibuk menyelamatkan gawangnya. Jadi kerjasama antara si star dan akumulator itu top. Dilihat dari kecenderungan ini, akumulator seringkali mengalami kegagalan karena terlalu banyak menyimpan daripada membangun jaringan baru untuk meningkatkan kinerja kemajuan dirinya. Seorang akumulator jarang bergerak karena ada dorongan dari luar.
Mereka memiliki dorongan dari dalam yang stabil, tanpa sebuah perhitungan dan perencanaan yang matang. Mereka tidak akan bergerak dari keputusan yang telah dibuat. Seorang akumulator hanya memerlukan data di tangan mereka sebelum mengambil sebuah keputusan. Seringkali mereka membutuhkan data yang sangat banyak. Ketika seorang akumulator bekerja dalam sebuah tim, mereka dengan cepat mampu mengikuti ritme kerja tim tersebut. Tapi mereka tetap dalam keadaan yang penuh nilai dasar mereka, yaitu bertindak berdasarkan kekuatan data. Mereka harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa semua berada dalam aturan yang rapi. Apa yang harus dilakukan dan dilakukan dengan cara yang tepat. Akumulator sukses selalu mampu untuk membumi, seperti halnya pemain layangan yang selalu memegang kendali atas tali layangan ini. Contoh si akumulator itu adalah Warren Buffett, Benjamin Graham, Sandy Webb, Lee Ka-shing, Paul Allen. 2 tipe terakhir dari 8 CEO kesuksesan by my degree itu ada Lord dan mekanik. Si Lord, kunci suksesnya adalah menghasilkan uang dari aset. Seorang Lord seringkali memegang kendali dalam berbagai sumber daya yang dimilikinya. Mereka sangat peduli pada apa yang mereka miliki dan mengeksplorasinya dengan sangat baik. Seorang Lord bertindak perlahan dan pasti yang seringkali membuat orang di sekitarnya terlihat menjadi kurang sabar. Karakter ini memiliki kemampuan khusus untuk merencanakan kesejahteraan dan mencapai keinginan dalam jangka panjang. Seorang Lord menganggap penting detail-detail dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Mereka dikenal dengan kepedulian yang sangat tinggi pada hal-hal detail tersebut. Hal inilah yang membuat seorang Lord seringkali terlihat bergerak lambat, tapi memiliki ketelitian dan ketepatan yang luar biasa bagi orang lain di sekitarnya. Seorang Lord sangat pandai dalam memainkan arus kas, cash flow. Mereka berorientasi pada aset. Mereka bahkan mampu memperoleh keuntungan dari sebuah aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Semua itu berbasiskan kemampuan mereka dalam merencanakan dan memprediksi arus kas. Seorang Lord sangat sabar dan teliti dalam mengumpulkan data, mengumpulkan setiap keuntungan mereka. Seorang Lord tidak mau mengalokasikan waktu untuk berdiplomasi dan bermanis wajah. Mereka menyukai negosiasi yang sederhana dan cepat daripada sebuah kesepakatan yang terlihat menyenangkan. Seorang Lord lebih mementingkan angka-angka yang ada di pikiran mereka dibandingkan hubungan antar manusia terbalik dengan supporter yang lebih mementingkan hubungan antar manusia dibandingkan angka-angka tersebut. Hitung-hitungan angka merupakan keahlian seorang Lord. Mereka memiliki kecenderungan untuk memegang kendali atas hal tersebut. Lord yang belum berhasil adalah mereka yang belum memiliki keahlian menganalisa angka atau uang. Begitu seorang Lord menemukan sebuah momentum, Lord akan sangat sulit untuk dibendung atas kendali terhadap uang. Kemampuan ini adalah dasar dari orang keuangan atau banker. Seorang Lord menyukai kepastian dan cenderung menghindari resiko. Seorang Lord memiliki kemampuan untuk secara konsisten menghasilkan arus kas tanpa harus menciptakan suatu produk dan tidak mengikuti keadaan pasar serta cenderung tak acuh pada kompetitor. Seorang Lord tidak mudah menyerah sampai mereka menemukan celah untuk terus maju. Seorang Lord memegang kendali atas arus kas sehingga mereka merasa bisa mempengaruhi banyak orang di sekitar mereka. Contoh orang-orang yang tipe Lord itu adalah Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jean Paul Getty, Lakshmi Mittal, Sergey Brin. Terakhir, tipe mekanis. Kunci sukses seorang mekanis itu adalah membuat sistem yang bisa diduplikasikan. Seorang mekanik merasa tidak memiliki keharusan untuk memiliki karisma kepemimpinan. Seorang mekanik menjalani hidupnya dengan menciptakan sistem, menciptakan duplikasi dan pengulangan. Dengan kemampuannya menciptakan sistem, seorang mekanik memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur orang lain secara tidak langsung. Seorang mekanik tidak memerlukan status sosial secara pribadi. Seorang mekanik memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam detail-detail yang rinci ketika mereka mengerjakan sesuatu. Hal tersebut dapat mengalihkan perhatian mereka dari satu hal yang besar, yang seringkali membutuhkan perhatian mereka yang lebih besar pula. Seorang mekanik merupakan seorang yang ahli dalam menyelesaikan sesuatu hal, kemudian menyempurnakannya kembali. Mereka orang yang mencintai kesempurnaan, lebih dari yang lainnya. Seorang mekanik tidak bisa tahan untuk tidak menyelesaikan sesuatu dengan cara atau hasil yang benar-benar baik. Seorang mekanik merupakan seorang pembuat sistem yang hebat. Mereka lebih suka mempelajari hal lebih dalam dan lebih detail lagi untuk memperbaiki berbagai hal. Seorang mekanik ialah orang pekerja keras, siap bertangan kotor dan biasanya tidak terlalu memperdulikan penampilan mereka. Alur sistem adalah hal yang menjadi perhatian utama mereka.
Banyak mekanik yang lambat dalam memulai suatu pekerjaan. Hal ini disebabkan kedekatan mereka dengan pola pikiran negatif dan kedekatan mereka dengan sistem keuangan, sehingga mereka sangat sulit memulai sesuatu yang baru. Seorang mekanik seringkali memiliki ide yang tidak runut dan lompat-lompat serta seringkali memikirkan sistem yang rumit. Cara berpikir mekanik cukup rumit. Seorang mekanik memiliki kemampuan untuk mengelola sistem di dalam organisasi dengan sangat rapi. Seorang mekanik merupakan pengembangan bukan bermitra, tapi menggurita. Berlawanan dengan dealmaker yang bergandengan tangan, mekanik memiliki kecenderungan untuk tetap sendiri bersama organisasinya. Tidak mengherankan, seorang mekanik yang memimpin organisasi memiliki jumlah turnover keluar masuk karyawan tinggi karena mereka peduli pada hasil dalam sistem mereka. Seorang mekanik memiliki dorongan untuk terus memegang kendali atas sistem yang mereka ciptakan, jauh setelah mereka meninggalkan dan mendelegasikannya kepada orang lain. Inilah hal yang bisa menghasilkan kepuasan tertinggi bagi seorang mekanik. Contoh mekanik itu adalah Henry Ford, Ray Kroc, Sam Walton, Iqbal Comfort, Presiden Soeharto, dan Michael Dell. Itu dia 8 CEO kesuksesan dan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.